Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu imam besar dalam Islam dan pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab utama dalam fiqh Islam. Beliau dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan ajaran Islam yang murni, serta perjuangannya dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika terjadi fitnah mihnah, ujian besar yang dialami ulama pada zamannya terkait doktrin Al-Quran adalah makhluk. Masa muda dan pendidikan Imam Ahmad lahir di Baghdad dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, ia menunjukkan kecintaan pada ilmu. Pada usia 16 tahun, setelah mempelajari dasar-dasar ilmu di Baghdad, ia memulai perjalanan menuntut ilmu ke berbagai daerah, seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, hingga Syam. Imam Ahmad belajar kepada banyak ulama terkenal, termasuk Imam Syafi'i, yang memberikan pengaruh besar pada pemahaman fiqhnya. Keilmuan dan karya Imam Ahmad dikenal dengan ilmunya yang mendalam dalam bidang hadits, fiqh, serta keteguhan akidahnya. Ia menghafal ribuan hadits dan menulis salah satu kitab hadits terbesar, Musnad Ahmad, yang berisi lebih dari 30.000 hadits. Kitab ini menjadi salah satu rujukan penting dalam hadits Nabi SAW. Sebagai pendiri mazhab Hanbali, pandangannya dalam fiqh sangat tegas, terutama dalam hal berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mazhabnya menekankan pentingnya dalil dari nash, teks Al-Quran dan hadits dalam setiap keputusan hukum. Fitnah mihnah ujian besar datang pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, di mana ideologi Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dipaksakan kepada seluruh umat Islam. Imam Ahmad menolak dengan tegas ideologi ini, dan sebagai akibatnya, ia dipenjara, disiksa, dan mengalami penganiayaan fisik. Namun beliau tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Keteguhan Imam Ahmad dalam menghadapi fitnah ini menjadikannya simbol keteguhan akidah bagi umat Islam. Warisan dan pengaruh Imam Ahmad meninggalkan warisan besar dalam bidang fiqh, hadits, dan akidah. Mazhab Hanbali menjadi salah satu mazhab yang dianut di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah Arab Saudi. Pemikiran dan pandangannya terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, terutama dalam hal keteguhan dalam mempertahankan kebenaran. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah di Baghdad, dan jenazahnya diiringi oleh ribuan umat yang ingin menghormatinya. Keteladanannya dalam ilmu, keteguhan akidah, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan menjadikan beliau sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Berikut beberapa nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang bisa dijadikan tauladan bagi kita semua. Aku tinggalkan rida manusia hingga aku mampu untuk berbicara menyampaikan kebenaran. Jika kamu mengklaim bahwa dirimu termasuk orang-orang yang berlindung dari neraka dan menginginkan surga, maka perjuangkanlah apa yang kamu cari dan jangan sampai disesatkan oleh keinginan duniawi. Siapapun menolak hadis Nabi, ia berada di ambang kehancuran. Janganlah kalian mengikuti pendapatku dan jangan pula mengikuti pendapat Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Bid'ah telah menyebar. Siapa yang tidak memiliki dasar sunnah ataupun riwayat, maka dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Wanita suka dengan perhatian, dan mereka suka diberitahu dengan jelas bahwa mereka dicintai. Maka jangan pelit dalam mengekspresikan cinta kepada istrimu. Jika kamu membatasi diri dalam mengekspresikan cintamu, maka kamu akan menciptakan penghalang yang keras antara kamu dan dia, dan itu akan mengurangi kasih sayang. Salah satu fondasi Ahlus Sunnah adalah meninggalkan perdebatan, adu argumentasi, dan pertikaian dalam urusan agama. Segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah yang Maha Kuasa.
Manusia lebih membutuhkan ilmu dibanding makan dan minum, karena dalam sehari seseorang hanya membutuhkan makan minum 1 atau 2 kali saja. Sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan napasnya. Segala sesuatu pasti ada berkahnya. Adapun berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Niatkan baik, karena Anda akan selalu dalam keadaan baik selama Anda berniat baik. Jika engkau ingin agar Allah tetap memberikan hal yang engkau sukai, maka gigihlah dalam mengerjakan apapun yang Allah sukai. Aku mencoba untuk membuat orang lain senang, dan sejak saat itulah aku mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran. Manusia membutuhkan sikap sopan dan lemah lembut dalam amar makruf, nahi mungkar tanpa kekerasan, kecuali kepada orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka ia tidak memiliki kehormatan. Rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah atau berkurang. Rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Barang siapa yang mati dalam Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka mati dalam kebaikan. Kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya, lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia? Jika takdir sudah ditentukan kepada seseorang, maka dia akan memilih seseorang yang sudah Allah pilihkan untuknya. Hati akan menjadi lembut dengan memakan makanan yang halal. Hari terbaikku adalah ketika aku terbangun dan mendapati isi lemariku telah kosong. Karena pada saat itu berarti aku telah sepenuhnya tawakal kepada Allah. Aku ingin sekali hidup di lembah-lembah negeri Mekah agar tidak dikenali. Sungguh aku telah diuji dengan ketenaran. Sesungguhnya pagi dan petang aku selalu berharap kematian. Semua orang harus bertawakal kepada Allah, tapi mereka juga harus berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sibukkan dirimu dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah untuk melakukannya sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, jika engkau seorang diri, jagalah hatimu. Jika engkau bersama orang, jagalah lisanmu. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Dan jika kau berada di jalan, jagalah matamu.